Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustadz, siap. Alhamdulillah Ustaz, kita silaturahim lagi Ustaz. Kita sharing ya, diskusi ya, hal-hal yang bermanfaat Ustaz. Niat ngaji Ustaz. Nah ini berkaitan di masyarakat ya Pak Ustaz ya, terkait ada apa namanya santet ya, santet dan lemahnya tauhid. Jadi pertanyaannya begini Pak Ustaz, jadi mengapa sihir itu apa namanya kuat pada sebagian orang? Jadi ada yang orang ini istilahnya ya disihir atau disantet itu kena gitu ya, ada yang memang kebal dan gitu saja. Ini kenapa ada yang seperti itu kan? Baik, jadi ada mungkin apakah tauhidnya terlalu lemah atau memang sihirnya yang istilahnya gurunya kuat gitu yang bagus itu? Iya, yang pertama ya kalau kita dari perspektif tauhid Ustaz ya, semua kembali kepada idznullah, izin Allah. Jadi itu kaitannya dengan takdir Ustaz ya, kodok kodarnya bagaimana itu. Ya kalau memang dari Allah diizinkan untuk masuk ya masuk Ustaz, sekalipun kepada orang soleh. Nggak pandang bulu ya, nggak pandang soleh. Kalau Allah itu nggak ngizinkan sekalipun kepada orang yang imannya tipis, ya artinya masih bertahap ya, masih berproses untuk menuju iman yang hakiki, itu nggak akan kena. Itu kalau dalam perspektif tauhid. Dalam perspektif tasawuf kita dikenalkan dengan kitab Ighathatul Lahfan karyanya Imam Ibnul Qayyim. Nah di situ beliau mengatakan qawiyas syaitan idza dha'afa tauhid, idza dha'afa tauhid qawiyas syaitan. Syaitannya akan mengalami peningkatan daya kekuatannya, artinya ketika dia mau memperangkap manusia ke dalam hal-hal yang nggak baik, contohnya dia membuat dia sakit atau apapun ya, atau santetnya biar cepat masuk, itu memang ketika proses tauhidnya itu melemah. Contohnya manusia ketika lemahnya tauhid itu apa Ustaz? Kalau diaplikatifkan ke dalam kesehariannya, lemahnya tauhid itu cepat lupa kepada Allah. Orang di pasar dibeli donatnya, jajanan donat Ustaz, dapat 2.000, bilang alhamdulillah. Tapi ada orang dengan celana bagusnya, karena keuntungannya hanya 1 juta, nggak bisa bilang alhamdulillah. Itu sentuh, gitu Ustaz. Artinya tidak dikembalikan kepada Allah. Padahal karena biasanya keuntungan sahamnya itu 10 juta ya, giliran sekarang kan 3 juta, enggak mampu mengucapkan alhamdulillah. Padahal orang di pasar 2.000 bang, itu contoh kecil tadi ya. Itu termasuk lemah tauhid. Orang-orang semacam ini mudah Ustaz untuk diprongsoki oleh santet, sihir, bukul. Makanya orang-orang kadang di toko ya tidak ada kena ya, makanya kita harus sama-sama memperkuat tauhid kita. Sanadrinya dapat berapapun alhamdulillah. Itu aplikatif kesehariannya. Orang kuat tauhid itu sering mengucapkan alhamdulillah. Sukses alhamdulillah, pujiannya kepada Allah ya Ustaz ya. Tidak sukses pun alhamdulillah, mungkin tidak disukseskan karena ketika sukses bahaya Ustaz. Ketika sukses dia misalnya yang ngejalanin dagangan apa namanya pastel jajan Maduraan ya, kemudian ini sukses, tapi bahaya kalau ini sukses. Contoh bahayanya nanti ternyata di jalan dicopet orang, berarti kan rezekinya pencopet aslinya secara hakikat kan. Jadi dia hanya ngejualin untuk menyediakan rezeki pencopet, untuk menjaga hatinya Allah nggak lariskan di hari itu karena ia akan dicopet. Ternyata betul kan dicopet. Atau kalau dilariskan anaknya sakit perut, ke dokter juga, rezekinya dokter. Jadi maksudnya itu alhamdulillah ala fi kulli halin wa ni'mah. Nah yang ketika kita itu pikiran setelah sholat alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah, begitu. Jadi setiap keadaan, contoh orang kuat tauhidnya sering ngucapin alhamdulillah dalam keadaan apa. Makanya dalam sebuah historis Kiai Maimun Zubair, ulama terkenal itu beliau kan pernah menjadi apa namanya dari bawah banget saja.
pernah jagain mobil katanya sampai jadi DPR sampai. Jadi memang berproses gitu. Kalau kemarin kita hadir di Bu Yani Wahid di Bu Nyai kan, Gus Dur pernah menjadi tukang kaca, jual gitu. kacang. Kalau sampean ini dulunya pernah menjadi kuli di warteg ya, sekarang udah mulai naik kelas. Itu Masya Allah, Ustaz, memang gitu itu. Harus alhamdulillah gitu. Kalau alhamdulillah makin sukses, Ustaz. Amin. Kalau tidak alhamdulillah sukses tapi istidraj. Istidraj itu iya emang sukses, Ustaz, tapi sholatnya keteteran. Sholawatnya makin hilang. Jadi ukhrawinya nipis, duniawinya tebel gitu istidraj. Kalau ukhrawinya tebel, kemudian duniawinya tebel, ya ini yang disebut Rasulullah faqad hizatid dunya wa ma fiha, seakan-akan mendapatkan dunia dan seisinya sampai ke akhiratnya. Amin itu saja ya. Baik Ustaz, terima kasih sekali, ini sangat bermanfaat ya sharingnya pada kali ini. Ya tadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana biar tauhid kita nggak lemah gitu ya, karena tadi disampaikan Pak Ustadz itu lemahnya tauhid itu paling kita tidak ingat ya sama Allah. Artinya contoh tadi dicontohkan dengan orang usaha ya, orang dagang, ada orang beli sedikit ya alhamdulillah, berapapun orang beli alhamdulillah gitu. Tapi kalau orang tidak bersyukur ya, kalau untungnya dikit cuek gitu, kalau untungnya banyak baru ingat gitu lah. Itu namanya lemahnya tauhid. Terima kasih banyak Ustaz, ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.